بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah kita akan bahas pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir. Yang ini merupakan salah satu kewajiban kita di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah sumber pokok dari hukum Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 diawali dengan kalimat wa id qulna. Ada ketemu bayang ila akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Wa id qulna, satu ayat. Wa id qulna, dan ingatlah ketika. Itu artinya ketika. Qulna, kami katakan, itu Allah Subhanahu wa taala, lil malaikah, kepada para malaikat. Kata-kata malaikat itu bentuknya jamak, plural. Bentuk tunggalnya adalah malakun. Bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah malakun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Kemudian
Para malaikat pun mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, adalah iblis itu, karena itu isim kana, iblisnya itu isim kana, adalah iblis itu minal jinni, dia termasuk golongan jin. Jadi langsung Allah SWT menyebutkan bahwa iblis itu termasuk bagian dari apa? Golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia berbuat fasik. Fasaqa dari kata fasik, berbuat dosa besar. An amri rabbih, karena tidak mau menjalankan amri rabbih, perintah Rabbnya. Jadi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT, berarti dia termasuk fasik. Lalu Allah SWT mengatakan, afatattakhidunahu, apakah engkau atau kalian ingin menjadikan iblis wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, bukan hanya iblis saja, dan keturunannya, berarti iblis itu punya apa? Keturunan kalau di sini. Auliya, menjadi pemimpin atau pelindung, min duni, selain aku, kata Allah SWT. Wa hum lakum aduwwun, padahal mereka, ini kalau kita lihat iblis, Allah sebut awalnya sendiri, mufrad kana minal jinni. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat wahum, mereka. Berarti iblis dan keturunannya. Padahal mereka, iblis dan keturunannya, lakum, untuk kalian itu adalah aduwwun, musuh. Bisa lil zalimina badala, sungguh jelek, sungguh buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim, telah menggantikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin dia, aulia, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmatullah, sebelumnya ayat menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, di mana manusia akan dicatat semua amal ibadahnya dalam kitab catatan. Dan di sana ada orang-orang yang menyesal, sehingga mereka bertanya, apa ini kitab? Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal tulisannya, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali semua amalan dicatat di dalam kitab tersebut. Sedangkan ayat yang kita baca adalah sekarang ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Lalu mereka pun, para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan mengingatkan kepada kita sebagai Bani Adam. Kita ini sebagai apa? Bani Adam, anak Adam, manusia. Untuk memuliakan manusia maka disebut bapaknya yang mulia, sehingga anaknya menjadi apa? Mulia. Jadi digandeng dengan bapaknya yang mulia, maka manusia pun menjadi mulia. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan dengan kalimat Bani Adam di sini. Jadi dalam tulisan aslinya Allah mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Adam atau manusia, ala adawati iblis lahum, bahwa iblis itu merupakan musuh mereka. Wali abihim, dan juga musuh bapaknya. Siapa bapaknya kita? Nabi Adam. Jadi iblis itu adalah musuh kita dan musuh bapak kita, yaitu apa? Nabi Adam. Disebabkan keluar dari surga itulah disebabkan kenapa? Iblis itu. Sehingga Allah ingatkan jangan sampai orang mengikuti iblis dan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngikutin iblis tapi tidak mau melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita dari mulai
Dan dari Adam, dari awal juga kita ciptakan dari mulai apa? Embrio, itu semuanya Pak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa bi al-qalbihi rizquhu wa qadarul. Dan dengan kasih sayang Allah kepada kita, maka kita diberikan rezeki. Coba kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita di dunia, misalnya kita banyak yang kelaparan. Tapi karena rahman, ini yang sebenarnya Bismillahirrahman. Rahman Allah itu apa? Umum untuk siapa saja. Maka Allah SWT berikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berikan makanan. Tapi sayang, setelah itu maka ada orang yang menjadikan iblis sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong, dan menjadikan Allah sebagai musuh terus. Jadi kebalik, padahal Allah itu Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan, yang menciptakan kita. Maksudnya kan kepada Allah Subhanahu wa taala kita taat. Dan kita jadikan iblis sebagai musuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hum lakum aduun. Mereka iblis dan anak keturunannya itu adalah aduun. Kalau adu, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah dia musuh. Namanya musuh. Kalau kita bermusuhan, pasti musuh itu akan selalu mencari kesalahan kita agar kita bisa celaka. Nah begitu juga iblis juga begitu, mencari kesalahan kita agar manusia bisa celaka. Nah iblis. Kemudian Allah SWT mengatakan wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat. Maksudnya li jami'il malaikah, semua malaikat saat itu dikumpulkan oleh Allah SWT. Pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan apa? Nabi Adam. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sudah dibahas dulu di surah Al-Baqarah ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Ai sujudu tasyrifin wa takrimin wa ta'dhimin. Sujud dalam rangka untuk memuliakan, ya, menghormat dan membesarkan. Jadi bukan sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah SWT. Karena makhluk dengan apa? Makhluk tidak boleh apa? Bersujud. Yang dimaksud sujud sini adalah sujud menghormat, memuliakan. Kenapa? Karena pada diri Adam itu ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan yang tidak diberikan oleh para malaikat. Sehingga jadilah Nabi Adam itu mulia. Jadi kemuliaan orang itu bisa dilihat dari ilmunya. Jadi kemuliaan orang apa? Itu bisa dilihat dari ilmunya. Jadi jangan sampai kata orang-orang liberal, kalau begitu iman iblis lebih kuat daripada apa? Malaikat. Kenapa? Buktinya iblis nggak mau apa? Bersujud, sedangkan malaikat apa? Mau bersujud. Ini salah. Kenapa? Karena sujud hal ini bukan sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah. Sujud dalam bahasa Arab itu bisa dengan beberapa macam. Ada yang disebut sujud yang dikenal dengan mengikuti sunnatullah, aturan-aturan Allah. Mengikuti apa? Aturan Allah, atau disebut dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Itu apa? Mengikuti. Kita lihat dalam surah Al-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm apa an-najm? Bintang. Wasyajaru yasjudan. Syajar itu apa? Pohon. Yasjudan. Keduanya bersujud. Gimana caranya mereka bersujud kepada Allah SWT? Maksudnya mereka bintang-bintang dan pohon-pohon mengikuti aturan-aturan Allah yang dikatakan hukum Allah, sunnatullah, bukan hukum alam. Karena yang menciptakan aturan ini bukan apa alam, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman bahasa kita ini kan hukum alam, udah jadi hukum alam itu. Padahal bukan. Kenapa? Karena alam tidak bisa menciptakan hukum. Yang mengatur itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sujud yang kita lihat di dalam hadis Rasul.
Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. 7 tulang. Maksudnya apa? Sujud dalam sholat. Tapi ada juga kalimat sujud yang diartikan sujudu tasyrifin wa takrimin wa ta'zimin. Sujud dalam rangka untuk memuliakan dan menghormat. Karena Nabi Adam berarti di sini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat diperintahkan untuk menghormat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam ayat lain, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك, dan ingatlah ketika Rabb kamu mengatakan lil malaikah, kepada para malaikat. Ini banyak ini ayat-ayat yang berkenaan ini dengan redaksi yang berbeda-beda dalam rangka untuk betul-betul Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita manusia. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini untuk mengcounter teori Darwin. Tahu teori Darwin? Yang mengatakan apa? Manusia dari jadi ayat ini untuk mengcounter. Jadi sebelum ada teori Darwin, ayat ini udah apa? Udah turun, udah lihat, udah ada gitu. Sehingga jangan pakai bikin teori deh. Kenapa? Siapa yang mau manusia di keturunan apa? Kalau saya sih nggak mau gitu. Jadi makanya sampai sekarang itu teori Darwin nggak laku. Kenapa? Ya orang nggak mau lah disebut keturunan apa? Kera. Ngapain itu kera? Jelas kita adalah keturunan Nabi Adam yang mulia. Makanya kita disebut di dalam Al-Quran dengan Bani Adam. Jadi banyak ayat yang berkata ini. Dan ingatlah ketika Allah atau Rabb kamu mengatakan lil malaikah, kepada para malaikat, inni khaliqun bashar. Sungguhnya saya akan menciptakan bashar, manusia. Jadi kata-kata manusia itu bisa disebutkan dalam ayat Al-Quran dengan al-insan atau an-nas, atau dengan Bani Adam, atau dengan basyarun. Dalam ayat itu apa? Basyarun. Atau juga dengan insun, bukan insan tapi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak wal insana, tapi apa? Wal insa, al-insu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan berbagai macam kata tentang manusia, maka menandakan beda-beda pemahamannya. Kalau disebut bashar berarti sama semuanya. Nabi Adam sama semuanya. Nabi Adam pakai makan, pakai minum. Keturunan sama. Jadi secara biologis, secara apa? Biologis dan anatomis itu sama. Makanya Rasulullah juga disebutkan di dalam ayat apa? Qul innama ana basyarun, tidak ana nasun atau ana insan, tapi apa? Ana basyarun. Katakanlah sesungguhnya saya ini sebagai manusia, sama dengan kalian. Mislukum, maka disebutkan. Maksudnya apa? Sama. Rasulullah juga pakai lapar, pakai haus, pakai makan, pakai minum, bahkan pakai nikah. Ini secara biologis kan, manusia membutuhkan nikah kan? Butuh. Sama dengan Nabi Adam juga, maka disebutkan apa? Inni khaliqun bashar. Sesungguhnya saya akan menciptakan basyaran, manusia yang sama. Biologisnya apa? Dari Nabi Adam sampai kita, sampai nanti hari kiamat, sama secara biologis, pakai makan. Jadi orang-orang dulu juga pakai makan. Kita juga perlu makan dan minum. Min salsalin min hama'im masnun. Dari tanah yang panas. Yang apa? Panas. Jadi macam-macam lah disebutkan. Kadang-kadang min tin, min hama'im masnun. Kadang-kadang apa? Min salsalin min hama'im masnun. Itu banyak. Di sini apa? Dari tanah yang panas. Ada juga dari tanah yang liat disebutkan. Jadi nanti kita akan bisa melihat beberapa tafsir. Apa sih perbedaannya? Jadi ternyata Allah menciptakan manusia ini dari berbagai macam tanah. Ada tanah liat, tanah yang warnanya hitam, ada yang tanahnya warna apa? Putih. Kan macam-macam beda ya. Makanya nanti anak keturunan ini macam-macam. Ada yang putih, ada yang bule, ada yang sedang sawi matang, ada sawi mojrok gitu ya.
umpamanya gitu ya. Jadi sesuai dengan apa? Allah ciptakan tanah macam-macam. Kemudian setelah itu fa idza sawaituhu, maka apabila aku ciptakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan pada Adam itu ruhku, aku tiupkan. Lalu faqa'u lahu sajidin, maka qa'u lahu sajidin, maka mereka pun para malaikat kepada Adam itu bersujud setelah itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan Nabi Adam dengan proses yang berbeda dengan keturunannya. Kalau Nabi Adam langsung dengan min solsolin min hamain masnun. Tapi kalau anak keturunannya itu sesuai dengan proses manusia pada umumnya. Min nutfatin, min mudghatin, min alaqatin. Itu apa? Jadi beda. Makanya para ulama menjelaskan bahwa Nabi Adam itu ganteng. Lebih ganteng dari siapa? Nabi Yusuf. Cuman pada saat itu nggak ada perempuan, jadi nggak ada apa? Yang nggak lihat itu kecuali Hawa. Jadi Hawa itu nggak ada saingannya gitu. Makanya biasa. Padahal lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Nah sedangkan Nabi Yusuf banyak yang melihat, sehingga masing-masing melihat, udah ganteng-ganteng gitu ya. Jadi sebenarnya apa? Lebih ganteng apa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam langsung biadanya dengan tangannya. Disebutkan dalam apa? Ayat Al-Quran. Kemudian fasajadu, kemudian bersujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni. Siapa sih iblis? Kalau orang tanya siapa sih iblis? Minal jinni, dia termasuk dari golongan jin. Dia termasuk dari apa? Golongan jin. Kenapa? Fa innahu khuliqa min marijin min nar. Karena jin itu diciptakan dari bara api. Jadi jin itu diciptakan dari bara api. Berarti iblis pun begitu juga dari bara api. Sedangkan wa aslu khalqil malaikah, sedangkan penciptaan malaikat min nurin, dari cahaya. Jadi berbeda. Ya. Nanti akan kita lihat kenapa sih tiba-tiba ketika Allah SWT menyebutkan kami katakan kepada para malaikat sujudlah pada Adam, maka bersujudlah illa iblis, kecuali iblis. Kenapa Pak? Adam apa ininya? Apakah iblis itu Pak? Saat itu bagaimana dengan para malaikat hubungannya? Ya. Apakah hubungannya baik-baik aja atau tidak dengan malaikat? Nanti akan dibahas di sini. Jadi sedangkan malaikat itu dari min nur, dari cahaya, berarti beda penciptaannya antara malaikat dengan iblis atau jin disebutkan di sini. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu qala, kata Rasulullah, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa iblis min marijin min nar, dan iblis diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, dan Adam, ya, bapak kita diciptakan dari apa yang aku sifatkan. Maksudnya dari apa? Dari tanah. Itu sudah masyhur bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, di sini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing itu berbeda. Masing-masing itu apa? Berbeda antara malaikat, iblis atau jin, dan manusia. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud, ternyata malaikat bersujud tapi iblis tidak mau. Bahkan bukan hanya tidak mau, tapi dia juga sombong. Bukan enggak mau aja, tapi apa? Sombong banget gitu. Kalau bahasa kita apa? Bukan sombong aja, ada banget gitu. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik dari dia. Dari kesombongan apa? Iblis. I'm the best. I'm better than itu bahasanya apa ya? Dan
Dari Adam, dari apa? Dari Adam. Jadi saya lebih baik daripada Anda. Kenapa? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api dan wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sehingga saya itu lebih baik. Ini kesombongan iblis. Merasa bahwa dia itu adalah better, lebih baik daripada apa? Adam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ana khairum minhu, saya itu lebih baik. Ini omongan iblis yang diikuti oleh manusia yang merasa dia lebih baik. Makanya tidak boleh kita mengatakan saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia, saya lebih bagus dari dia. Pokoknya yang nilai bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau masuk kepada qala ana khairum minhu, itu akan muncul sifat ujub atau ujub. Merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Dan itu nggak boleh. Itu masuk bagian dari dia sum'ah, ujub. Kalau sum'ah biar didengar oleh orang lain. Kalau dia biar dilihat orang lain. Kalau ujub merasa dirinya sendiri lebih hebat dari orang lain. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk sholat banyak-banyak, jangan di masjid untuk sholat sunnah. Tapi di mana? Ya, tapi ini juga sesuai dengan kondisi juga. Kalau saya sholat sunnah di rumah, tak balik lagi kemarin. Kapan ngajarnya kan gitu, jadi sesuai kondisi. Nanti kalau yang dekat apa gitu. Nah, kenapa? Agar bisa menjaga hati kita dengan sholat sunnah di rumah sebanyak apapun, sehingga kita tidak merasa ujub. Kayaknya saya masih sholat, orang-orang pada balik pulang, jangan-jangan gue doang yang paling banyak di sholat sunnah. Itu akan muncul tuh. Akan muncul kenapa? Karena orang pada pulang kita sendiri sini. Kita lagi baca Quran. Saya ini nggak ada baca Quran, jangan-jangan gue yang paling banyak yang baca Quran di sini. Itu ujub namanya, merasa kagum. Atau di masjid kalau nggak ada gue nggak jalan, nah itu juga kagum juga. Jadi nggak boleh. Itu namanya sifatnya sifat iblis. Itulah yang menyebabkan iblis apa? Sombong dengan ucapan tersebut. Hasan Basri, salah seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, maka iblis minal malaikah tarfat 'ainin qattun wa innahu li aslil jin kama anna Adam alaihissalam aslul bashar. Jadi kata Al-Hasan Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, mengatakan iblis itu bukan dari kalangan malaikat. Dia bukan dari kalangan malaikat, iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis itu dari kalangan jin, sebagaimana Adam dari kalangan manusia. Ini kata Hasan Basri. Lalu bagaimana dengan Abdullah dalam riwayat Ibnu Abbas? Karena iblis min hayyin min ahya'il malaikah yuqalu lahu al-jin. Khuliqu min naris samud min bainil malaikah. Wa kana ismuhu al-Harith. Wa kana khaziyan min khaza'inil jannah. Ini kata siapa? Abdullah, salah seorang tabi'in dari riwayat Ibnu Abbas. Iblis pada awalnya adalah mereka hidup bareng-bareng bersama malaikat. Artinya taat, orang yang taat juga. Makhluk yang taat, iblis sama dengan apa? Para malaikat taat. Awal-awalnya. Yuqalu lahu al-jin. Jadi saat itu iblis itu dikatakan apa? Jin. Dan khuliqa min naris samum. Dia diciptakan dari api yang panas. Min bainil malaikah. Dan dia hidup bareng-bareng bersama apa? Para malaikat sama. Wa kana ismuhu al-Haris. Dan saat itu iblis namanya apa? Al-Haris. Sebab dia adalah penjaga dari penjaga surga. Bayangkan, jadi khazinul jannah saat itu. Berarti kan dia tahu bagaimana apa nikmatnya surga. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jin. Jadi diciptakan jin alladzi dzukiru fil Qur'an min marijin min nar. Jadi sama. Ini semuanya bahasa arti bahwa jin dari api. Jin dari apa? Dari api. Begitu juga apa? Iblis. Kenapa? Karena iblis itu minal jinni. Karena minal jinni. Nah, di dalam riwayat lain Al-Dhahhak mengatakan iblis sebetulnya iblis min asrafil malaikah. Ini riwayat lain. Awalnya iblis itu termasuk bagian dari
kemuliaan dari yang lebih mulia dari malaikat. Jadi termasuk bagian dari yang mulia di antara malaikat iblis. Wa akramahum qabilatan, dia termasuk kabilah yang paling mulia. Sebab apa? Wa kana khazinan 'alal janan. Sebab dia penunggu surga. Wa kana lahu sultanus sama'id dunya, dan iblis pun pada awalnya jin itu yang akhirnya iblis, dia juga penguasa langit dunia. Wa sultanul ardi, penguasa bumi. Ini banyak penjelasan-penjelasan tentang apa? Iblis. Cuman memang di dalam apa? Hati iblis ada al-kibr, ada penyakit sombong. Penyakit apa? Sombong. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud pada Adam, fastakbara. Aba wastakbara, enggak mau dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Iblis itu. Jadi pada awalnya adalah hidup bareng bersama malaikat, taat, malaikat beribadah, dia juga beribadah. Iblis itu. Dia juga taat awalnya. Bahkan dia diberikan tugas untuk penunggu surga. Tapi inilah sifat iblis yang dimana ada kesombongan dan kedengkian yang membuat dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada sombong. Ngapain sujud sama Adam, kan gitu kalau sombong gitu ya. Dia yang mesti sujud sama gue. Masa gue yang duluan? Adam kan baru anak kemarin kalau bahasa ini. Baru kita kan masa mestinya dia anak kemarin yang sujud sama saya. Nah, ini apa? Itu apa? Itu kan ucapan orang-orang yang sombong. Kenapa? Ngecilin Nabi Adam. Sehingga dia tidak mau sujud. Yang kedua, kedengkian. Kenapa mesti kita yang sujud sama Adam? Dia yang mesti sujud, dengki, iri. Gitu. Nah, dua sifat inilah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yahudi, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Sebab punya dua sifat. Yang pertama, sombong. Dia ingin kalau yang namanya para nabi dan rasul hanya dari kalangan mereka. Itu Yahudi. Sehingga apa? Ketika lahir dari kalangan orang Arab, Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Arab di Mekah, dia tidak mau. Yang kedua, kedengkian. Ada rasa dengki. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasadam min indi anfusihim. Karena kedengkian dari diri-diri mereka. Hatta ba'da ma tabayyana lahumul haq. Setelah datang yang hak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Yahudi ya. Kalau Isa itu sebenarnya dia dari awal, Isa itu adalah Yakub, disebutkan Yakub. Makanya anak-anaknya disebut apa? Bani Israel. Ini kadang-kadang kan terkecoh, makanya orang Yahudi disebut bikin negara Israel untuk mengecoh umat Islam. Sehingga nanti umat Islam akan melakukan, bahasa Israel nih, padahal nggak boleh. Dan Israel itu apa? Nabi Yakub. Disebut Israel, Il itu Allah, Eli, bahasa Ibrani. Isra Abdul. Jadi Israel itu apa? Abdullah namanya. Dialah bapaknya Nabi Yusuf dan beberapa yang lain. Dari situlah muncul Bani Israel. Jadi beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu menyimpang deh. Mereka apa? Punya kedengkian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk tidak mau beriman. Dan ini sama dengan sifatnya apa? Iblis. Nah begitu juga kita manusia. Kalau kita memiliki dua sifat ini, dengki dan kiber, sombong, sulit untuk mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis itu apa? Al-kiber batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Habis menolak kebenaran, wa ghamtun nas, ngecilin orang. Orang diremehin. Batul hak, sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Menolak kebenaran. Jadi kalau orang menyampaikan sunnah, orang menyampaikan dalil, Al-Quran, hadis,
batul haq. Itu Rasulullah. Kenapa? Iblis juga begitu. Tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi juga begitu, makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. La'anahumullahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Allah sudah melaknat. Jadi inilah sifat iblis yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kesombongannya. Wa qultun nas, kecil manusia. Orang kalau sombong itu suka ngecil-ngecil orang, makanya iblis itu ngecilin Nabi Adam. Dia aja yang suka saya, dia kan baru anak kemarin, bertahu waktu ciptain. Emang kalau waktu diciptakan itu apa? Iblis tahu, ngelihat dia. Bagaimana sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruhnya. Iblis apa? Ya. Kemudian karena minal jinni ay min khazainil jinan, adalah jin awalnya yang menjadi jin dari kalangan jin itu dia penjaga al-jinan, yaitu surga, makanya disebut jin. Dari kata-kata jin, jannah, jinniyun, jannah, janin. Kenapa jin? Jin itu sebetulnya kalau kita lihat sesuatu yang tidak nampak. Jannah itu kan nggak kelihatan. Jin juga begitu. Janin juga nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat janin kan gitu? Maka disebut jin. Dari kata-kata jannah. Jemaah sekalian, bahkan disebutkan lagi dalam riwayat Sa'id ibn Jubair, jin ini yang tadinya apa? Jin di situ min khazzanil jannah wa kana yudabbiru amras sama'id dunya. Dia termasuk penjaga surga, bahkan dia juga yang mengatur urusan langit dunia. Itu kan diatur oleh dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada apa tugasnya? Bahkan juga disebutkan Sa'id ibn Musayyab, karena Nabi Malaika sama dunia, dia adalah pemimpin malaikat yang ada di langit dunia. Jadi banyak sekali tentang masalah iblis. Paling tidak di sini ya, disebutkan bahwa banyak sekali yang berbicara tentang masalah iblis dari mana, baik dari hadis-hadis sahih atau juga disebutkan lagi ada juga memang dari Israiliyat. Asal-asal sahabat juga banyak, tapi juga banyak apa? Yang dari Israiliyat. Memang kalau dari Israiliyat kita tidak boleh mendustakannya, tapi juga tidak langsung boleh mempercayainya. Kita hukum diam. Kenapa bisa jadi benar? Dari apa? Israiliyat. Kenapa disebut riwayat Israiliyat? Karena dulu begini, orang-orang Israel, Bani Israel itu suka menceritakan tentang bagaimana nabi-nabi yang pernah mereka sampaikan, lalu diceritakan turun-temurun. Maka jadi apa? Cita-cita apa? Israiliyat. Kadang-kadang karena udah kelamaan waktunya, akhirnya bisa apa? Awalnya apa? Benar sampai orang pertama, orang kedua, orang ketiga, yang pada akhirnya apa? Ya banyak ditambah-tambahin gitu ya. Banyak apa? Ada juga yang dikurang-kurangin, namanya juga cerita kisah. Tapi bisa jadi benar. Kenapa? Karena para nabi mereka juga pernah menyampaikan. Ya. Makanya la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Jangan engkau mendustakannya, jangan juga engkau membenarkan. Lihat dulu. Kalau memang itu dijelaskan juga dengan Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jamaah sekalian, rahimahullah. Maka di sini disebutkan kata para ulama, wa qaliduha minal Israiliyat. Pada kebiasaannya cita-cita itu bisa jadi dari apa? Cerita-cerita Israiliyat. Wallahu a'lam, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bihalin katsir ya. Sebagaimana kalau kita lihat Al-Quran juga apa? Allah Subhanahu wa taala kalau sudah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, maka itu juga sudah cukup. Allah jelaskan. Karena minal jinni fa fasaqan amri. Ya Allah jelaskan. Ini kan kadang-kadang orang mau yang mendetil gitu ya. Padahal ketika mencari yang mendetil, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Gitu. Sama dengan ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu tongkatnya dari kayu ini, dari pohon ini. Itu tidak perlu. Yang penting Nabi Musa diberikan oleh Allah SWT tongkatnya dari, nggak perlu dari kayu apa, dari pohon ini. Ya.
Tongkat yang akan menjadi apa? Mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sapaan ambi. Maka iblis itu fasik. Apa arti fasik? Al-khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang keluar dari ketaatan pada Allah disebut fasik. Bisa fasik itu dikatakan kafir atau fasik juga dikatakan berdosa besar. Makanya ada yang dengan mukminun fasikun, mukmin yang fasik. Pokoknya secara umum bahasa, secara lughatan, al-fisku al-khuruj an ta'atillah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah SWT, jadi tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT mengatakan, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni." Apakah engkau ingin menjadikan dia iblis wa dzurriyyatahu dan keturunannya, kan itu ada keturunannya terus sampai kiamat, itu aulia, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung min duni, selain itu. Maksudnya apa? Apakah engkau ingin gantikan iblis sebagai penggantiku untuk menjadikan dia sebagai pelindung? Jadi digantiin Allah dengan iblis dan keturunannya. Bi'salil zalimina badala. Sungguh buruk kalau dikatakan bi'sa, itu paling buruk. Bi'salil zalimina badala. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu kalau bi'sa lawannya nikmat. Nikmat sini bukan nikmat. Nikmat itu sebaik-baik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah hasbi Allah ni'mal maula. Allah sebaik-baik maula, tempat kita berlindung. Nah, bisa lawanannya. Bisa itu apa? Seburuk-buruk bagi orang yang zalim menggantikan iblis, ya, digantikan, dan Allah digantikan dengan iblis. Seburuk-buruk apa? Orang Allah digantikan dengan iblis yang menjadi pelindungnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, sehingga pantas bagi kita untuk jadikan Allah sebagai tempat berlindung kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Boleh saya. Dan di sana jemaah sekalian, jadi bagaimana dengkinya iblis, kibernya, sombongnya iblis kepada Nabi Adam, sehingga dia menjadi musuh Adam dan keturunannya, termasuk musuh kita. Maka kalau dia jadi musuh, jangan kita temenin. Karena musuh dalam setiap kita ibadah pasti digodain, namanya juga musuh. Makanya kalau orang ngaji pasti ngantuk. Dan kenapa? Digodain setan, digodain iblis. Tapi kalau apa? Orang-orang yang sedang bermaksiat nggak digodain, kenapa? Udah temennya sama-sama. Makanya orang yang lagi main gaple ada nggak yang ngantuk? Nggak pernah gue lihat. Main kerabol ada ya, main kerabol, main gaple, main remi, atau main apa saja gitu ya. Ada nggak lagi apa? Lagi banting kartu, dokter ngantuk. Ada nggak? Pasti melek. Sampai pagi di gambar. Sampai pagi main gini apa? Dia kuat. Sampai pagi gitu. Coba ngaji sampai pagi kuat gak? Sampai habis sisa dia pada ngantuk lagi sampai pagi. Itulah iblis musuh kita. Maka jangan kita temenin. Kita tutup subhanallah, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.